Setiap kita yang hadir pada hari ini percaya bahwa Tuhanlah yang telah mengundang kita untuk datang di hadapan-Nya. Marilah menyambut undangannya dengan kerendahan hati dan sukacita. Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Terpujilah Tuhan Allah pencipta kita, yang senantiasa memelihara ciptaannya dengan penuh kasih sayang. Pertolongan kita berasal daripadanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa setia menuntun kita. Berbahagialah saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan bagi seluruh umat-Nya. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi orang-orang percaya. Allah yang memberikan kehidupan ini tak pernah berhenti mengasihi dan memelihara hidup kita, termasuk anak-anak yang datang kepadanya.
sudah benar-benar mengasihi keluarga di mana kita dibesarkan? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi pasangan dan anak-anak kita? Apakah kita pernah melukai, menyakiti, atau menghakimi keluarga kita? Ataukah kita menyimpan akar kepahitan dan tidak bisa melepaskan pengampunan pada keluarga yang terus berada di sekitar kita sampai akhir hayat? Saya mengundang jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi semua orang yang menyesali dosanya dengan tulus hati, tersedia pengampunan Tuhan karena ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Kristus, sahabat dan juru selamat kami yang hidup, kami sungguh boleh merasakan besarnya kasih Tuhan dan banyaknya kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk memanfaatkan waktu yang ada dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama kami. Bagi Tuhan, kami menyadari bahwa tidak semua waktu yang Tuhan berikan itu kami manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini ketika kami akan bersama-sama menyambut firman Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini seperti yang mungkin pernah kami lakukan dalam waktu lain yang Tuhan berikan pada kami. Kami rindu firman Tuhan ini berkata-kata, menguatkan, bahkan jika perlu menegur kami, supaya kami senantiasa layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan dan kehidupan kami berbuah dan menjadi berkat. Ya Tuhan, biarlah kami menyambut juga Roh Kudus yang tentunya akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika Roh Kudus bekerja, kami merasakan pekerjaan Roh Kudus dan tidak akan menyia-nyiakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya pada saat ini. Bersabdalah, berfirmanlah, karena kami sedia dan rindu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 29. Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat dan juga senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang kita jalani. Tema kebaktian kita minggu ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tema yang sangat menarik, saudara, kalau kita kaitkan dengan kenyataan kehidupan kita pada saat ini.
di mana banyak orang yang memegang prinsip kebenaran, tetapi prinsip kebenaran itu bukan prinsip kebenaran yang dipegang oleh orang kebanyakan. Apalagi kita sendiri saat ini menyadari bahwa ada banyak sekali hal yang berubah, yang mengharuskan kita juga untuk ikut berubah. Dan jangankan dalam masa pandemi COVID-19 yang sekarang kita sedang jalani, sebelum ini pun ada banyak contoh bagaimana orang-orang yang terbiasa untuk memegang prinsip kebenarannya sendiri tanpa perlu mengaitkannya dengan orang lain. Intinya kalau dengan bahasa yang gampangnya gitu ya, orang yang sabodoteing, pokoknya mau orang lain mau gimana, saya mau begini, misalnya begitu. Dan contoh dalam kehidupan kita saat ini adalah kita tetap bisa menemukan banyak orang yang entah bagaimana tidak mau mengikuti new normal, tidak mau menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan istilahnya yang sudah dihimbau atau diarahkan sejak jauh-jauh hari. Saya cerita pengalaman saya ketika awal-awal harus membiasakan diri untuk memakai masker, apalagi kalau ada kedukaan. Satu kali saya mengalami harus datang ke rumah sakit di malam hari, ada jemaat yang meninggal dunia. Di situ ketika awal-awal saya nggak enak kan, kalau ini meninggalnya bukan karena COVID, tapi ketika saya mau pakai masker, saya tanya dulu sama salah satu anggota keluarganya, ini saya nggak apa-apa kalau pakai masker. Oh nggak apa-apa, ternyata saya lihat yang lain juga anggota keluarga itu sudah pada pakai masker. Lalu saya pakai dan saya merasakan penyesuaian yang tidak mudah ketika ngomong doa dengan ditutupi masker karena nggak biasa. Tapi bagaimanapun juga ya harus mulai membiasakan diri. Dan lama-kelamaan ya seperti itu, sudah lebih terbiasa. Tetapi ada banyak orang yang mungkin kita masih lihat di luaran, di jalanan. Selain dari orang-orang yang tetap berkerumun, nggak mau jaga jarak, ada juga yang tetap tidak mau pakai masker, bilangnya tidak betah, tidak nyaman. Lalu bahkan ada yang mungkin lebih ekstrim, punya prinsip, pokoknya kalau saya mau dipanggil Tuhan mah, mau lewat corona, mau lewat apapun juga, ya sudah, waktunya sudah tiba. Ketika kita misalnya memakai hal tersebut, misalnya, ya ini ada sebuah guyonan lagi. Kalau kita malam hari tiba, lalu kita udah mau istirahat tidur, pintu rumah kita kunci nggak ya Ustaz? Jangan-jangan nih ada orang yang punya prinsip yang dipegang kebenarannya adalah pokoknya kalau kehendak Tuhan rumah saya aman, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, nggak akan kemalingan, mau dibuka juga. Sehingga kemudian lalu pagar tetap dibuka, mobil dari kunci, gitu ya. Lalu bahkan kuncinya kita tajakin juga gitu, silahkan kalau mau ambil gitu, istilahnya begitu. Pintu rumah dibuka, kita tidur. Lalu kemudian ketika misalnya kejadian, mobil kita hilang, barang-barang kita hilang, lalu kita bilang, wah kehendak Tuhan berarti kita harus kehilangan semua. Kan tidak demikian. Kita diberikan oleh Tuhan akal budi untuk bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Sama juga dengan kondisi saat ini. Kita anggap ini sebagai sebuah kesempatan dari Tuhan. Ya kita harus menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru, yaitu dengan cara tetap pakai masker, sering cuci tangan, lalu jaga jarak. Walaupun ada juga orang yang dengan prinsip kebenarannya tetap tidak mau. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak takut dalam menyatakan kebenaran, tapi pastikan dulu Ibu Saudara bahwa kebenaran yang akan kita nyatakan adalah kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin banyak juga orang di luar sana yang merasa bahwa kebenaran yang dia yakini itu memang kebenaran yang betul. Sehingga ketika prinsipnya diukurnya hanya dari diri sendiri, orang nggak akan peduli sama prinsip yang orang lain pegang. Pokoknya secara sederhananya ya bahasanya kalau orang Sunda itu sabodoteing. Pokoknya kumaha aing gitu ya misalnya. Pokoknya mau gimana pun juga yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Orang lain nggak dia pikirkan. Padahal dalam konteks saat ini justru kita harus belajar bukan hanya pegang prinsip kebenaran untuk diri kita sendiri, tapi orang lain.
Dalam konteks pencegahan COVID misalnya, kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita harus sering cuci tangan? Kenapa kita harus bawa hand sanitizer kemana-mana? Karena kita nggak pernah tahu, bisa saja kita termasuk dalam OTG, orang tanpa gejala, carrier. Kita sehat, kita merasa kita tidak sakit, suhu badan kita normal, tapi droplets misalnya, ketika kita bicara lalu tangan kita menyentuh sesuatu dalam kondisi yang mungkin kurang bersih, itu bisa ada dampaknya buat orang lain. Ada banyak prinsip dan semuanya itu bersamaan dengan proses Tuhan membentuk kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, banyak orang pada saat itu yang mungkin takut untuk menyatakan kebenaran. Kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus banyak ditentang oleh orang-orang Farisi, misalnya ahli-ahli Taurat, karena Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang prinsip, kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak yang mau mendebat, banyak yang tidak mau menerima kebenaran yang Tuhan Yesus utarakan. Dan hal itu mungkin menjadi bagian juga dari apa yang dialami banyak orang. Kita takut, misalnya ada orang yang tidak mau pakai masker, kita takut untuk menyampaikan untuk kebaikan bersama, kan kita sama-sama pakai masker misalnya. Kita takut, misalnya saya pernah mengalami juga, rasanya sebenarnya gak enak ketika dalam masih ya kedukaan gitu. Ada orang yang mungkin sudah lama tidak ketemu, lalu refleks mau salaman. Ya saya sebenarnya juga gak enak mau nolak, tapi pada akhirnya saya harus begini aja gitu. Ya, saya nggak tahu karena dia juga pakai masker kan, saya nggak tahu apakah dia ekspresinya itu senang atau enggak. Ketika dia mengulurkan tangan, saya kasih begini. Tapi saya pikir ya ini untuk kebaikan semua, bukan cuma bukan untuk saya yang melindungi diri saya sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Misalnya itu. Banyak orang yang takut, banyak orang yang nggak enak, mungkin seperti itu. Jadi dalam menyatakan kebenaran, apalagi dalam kaitan dampaknya buat orang lain, dia tidak berani melakukan itu. Firman Tuhan tadi seperti ini, ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, kunya ini Tuhan. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah perintah, ada sebuah tugas untuk kita tetap berani menyuarakan kebenaran Kristus. Banyak orang dalam kondisi saat ini takut gitu ya, daripada urusan panjang, daripada kita yang kena imbasnya, lebih baik kita udahlah diem aja dalam kondisi aman. Padahal ada banyak hal yang harus kita arahkan sebagai seorang pengikut Kristus. Tentu mengikuti seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Lalu dikatakan juga, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Lalu ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ketakutan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran adalah hal yang dapat dikatakan wajar. Tapi Tuhan menegaskan dan meneguhkan kita, jangan takut, karena apa yang kita takutkan biasanya memang diri kita sendiri. Kita takut kita yang dirugikan, kita takut misalnya nyawa kita menjadi taruhannya karena kebenaran yang harus kita utarakan. Tapi tadi balik lagi, kebenaran yang akan kita nyatakan harus sungguh-sungguh kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Pastikan bahwa kita dalam kehidupan ini sudah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan firman Tuhan. Ibaratnya
diri kita, ya, pikiran kita misalnya, terbiasa dengan asupan firman Tuhan yang sudah melekat. Jadi setiap pilihan tindakan kita tidak akan jauh dari sumbernya, yaitu firman Tuhan. Karena kalau kebenaran yang kita pegang bukan bersumber dari firman Tuhan, dari mana-mana yang nggak tahu, yang nggak jelas, maka diragukan. Kebenaran yang akan kita suarakan adalah kebenaran yang sejati, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mau menguji, kita mau mencoba terus bagaimana firman Tuhan ini semakin melekat, semakin nempel, dan semakin menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga pada saat misalnya kita memutuskan untuk saya mau pakai masker kemana-mana, saya mau sedia hand sanitizer, itu bukan karena kita takut dari usaha, itu bedanya tipis. Bukan karena kita takut ketularan, tapi karena kita sadar bahwa inilah bentuk menyuarakan kebenaran yang memang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini, dan menjadi bagian dari sebuah sikap iman. Mungkin kadang kita juga ingin berpikir bahwa kita orang percaya, kita nggak usah takut. Misalnya nanti suatu saat misalnya ketika sudah siap, GKI Gatsu kembali membuka kebaktian onsite dengan berbagai macam persyaratan itu, kita yang misalnya sudah nggak sabar, sudah kangen, ya, lalu kemudian menjadi istilahnya gitu ya, agak melonggarkan gitu ya. Biasanya kalau segala sesuatu dilonggarkan tuh suka orang tuh nggak tertib tuh. Ketika udah ada di gereja misalnya, aduh lihat si ini, lihat si itu, udahlah lihat saja. Kalaupun saya misalnya gitu ya, kalaupun saya harus kenapa-kenapa, saya kenapa-kenapanya di gereja, tenang Allah. Balik lagi, bukan soal kita yang kenapa-kenapa. Kalau orang yang kenapa-kenapa, gimana cara kita? Bukan soal kita mungkin siap, namanya manusia ya. Kapanpun harus siap kalau memang waktu kita tiba. Tapi masalahnya kan ada orang lain. Dan untuk itu kebenaran firman Tuhan itu harus tetap menjadi patokan buat kita. Tetaplah menyatakan kebenaran Kristus. Itu tema kita. Bukan kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran Kristus. Kebenaran yang akan menjadi proses utuh dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebenaran yang di dalamnya terdapat banyak pertimbangan yang bukan hanya diberikan oleh kecerdasan kita, oleh pengetahuan, tetapi oleh hikmat yang datang dari atas. Hikmat Tuhan itulah yang seharusnya mempengaruhi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kita tahu kebenaran seperti ini, kita dimampukan untuk menyatakannya. Kita diberikan keberanian untuk tetap memperjuangkan kebenaran itu, sehingga pada saatnya kebenaran yang kita pertahankan, kebenaran yang kita suarakan itu menjadi berkat buat orang lain. Kebenaran yang kita tunjukkan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menyatakan kebenaran dan teruslah melangkah di dalam jalan Tuhan, karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita seluruh dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat
yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama menjalani ibadah kami walaupun secara online. Tentunya ada banyak sekali umat Tuhan yang sudah sangat rindu untuk bersekutu bersama di gereja. Tetapi karena kondisi dan situasi yang belum memungkinkan, kami masih harus beribadah dari rumah saja. Dan biarlah Tuhan, walaupun demikian, kami tetap akan selalu setia kepada Tuhan dan tidak akan berkurang kerinduan kami walaupun harus beribadah dari rumah saja. Bapa di surga, kami percaya Engkau senantiasa menyatakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan memperhatikan kebutuhan kami, sehingga biarlah kami tetap berpegang pada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit ataupun dalam masa pemulihan, ataupun juga yang masih dalam perawatan. Kami berdoa untuk saudari Siani, Bapak Budi Wijaya, Ibu Sudiati, untuk Ibu Tan Meyu, untuk Bapak Dika Marwan, untuk Bapak Adona Baban. Juga nama-nama lain saudara kami, orang-orang yang kami kenal yang juga sedang dalam kondisi sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau yang penuh kasih, yang senantiasa hadir dalam segala pergumulan mereka, dalam segala sakit penyakit yang harus mereka rasakan pada saat ini. Terlebih mereka harus menjalani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan mereka tetap kuat ya Tuhan. Mereka tetap berpegang pada kasih dan kuasa Tuhan. Mereka tetap setia menjalani. Dan kami juga percaya Engkau tetap bekerja menjamah, berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi kondisi mereka masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, yang dalam kesulitan hidup, yang dalam situasi saat ini merasakan keterpurukan yang amat sangat. Bapa, kami percaya Kau juga yang menguatkan mereka. Dan kami bersyukur kalau GKI Gatot Subroto juga boleh Tuhan pakai di dalam segala kapasitasnya untuk melihat, untuk peduli dengan berbagai macam hal yang dapat dilakukan oleh gereja-Mu. Biar Engkau yang tetap menyertai dan memelihara dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Sehingga pada saatnya mereka boleh bangkit, mereka boleh merasakan tangan Tuhan yang memegang dan mengangkat mereka untuk mereka tetap bisa berkarya dalam segala sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah yang tentunya terus-menerus mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik, kebijakan-kebijakan yang penting dalam konteks saat ini. Juga untuk para tenaga medis yang mungkin juga terbatas, yang mungkin juga sudah merasa lelah, bahkan juga rentan di tengah segala daya dan upaya yang tetap mereka lakukan untuk orang lain, khususnya mereka yang mengidap COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia dan bagaimana keberadaan keluarga-keluarga sebagai salah satu bagian dari kekuatan yang bisa kami jalani. Ya Tuhan, ada banyak sekali hal, dan kami percaya Engkau Allah kami yang penuh kuasa, yang penuh dengan segala rancangan indah dan terbaik untuk kami semua, untuk negara kami, untuk kota kami, bahkan untuk keluarga kami. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpegang pada Tuhan, sehingga kehidupan yang kami jalani
boleh tetap menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang paling mengerti dan mengetahui tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi. Inilah Tuhan doa kami. Dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 demikian firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat nasihat yang mengatakan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Firman Tuhan demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa, karena kasih dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima itu adalah karena kelurahan Tuhan semata dalam kehidupan ini. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami hendak memberikan persembahan kepada-Mu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini. Doa kami agar persembahan ini menjadi berkat bagi sesama, juga bagi pekerjaan Tuhan. Ajarlah kami selalu juga Bapa, supaya kami tahu mengucap syukur dalam segala hal, dan terlebih lagi supaya kami tahu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan pada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin.
kita kembali dan pergi untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Marilah kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan dan tetap menyatakan kebenaran agar kita mampu menjadi suluh bagi dunia ini. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Nyatakanlah kebenaran akan Kristus Yesus. Kami siap menyatakan kebenaran. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Pergi dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber segala kasih dan rahmat, memenuhi saudara dengan kebaikan. Anugerah Allah melimpah dan memampukan saudara menjadi tanda kehadiran Kristus dimanapun engkau berada. Sebab kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.